Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau ku dekat, kenyah penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Engkau perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Tegal, melalui rapat pleno online pada tanggal 25 Juli 2020, maka kegiatan-kegiatan Majelis Jemaat, bidang, dan komisi di bulan Agustus 2020 masih akan diadakan secara daring atau online. Yang kedua, kami menginformasikan bahwa selama bulan Agustus 2020, Majelis Jemaat masih akan mempersiapkan sarana-prasarana yang diperlukan serta mengadakan simulasi ibadat onsite atau di gedung gereja dengan tatanan atau aturan baru. Diharapkan kita dapat segera kembali beribadat dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19. Yang ketiga, ibadat onsite fase pertama akan dilaksanakan dengan pembatasan kelompok usia, sehingga ada umat yang masih akan mengikuti ibadat di rumah masing-masing melalui live streaming atau penyiaran langsung sesuai jam ibadat di gedung gereja. Untuk itu, dibutuhkan peralatan-peralatan pendukung yang dapat Anda lihat pada warta jemaat. Mohon dukungan saudara sekalian. Yang keempat, telah pindah keanggotaan. Nomor 1, Saudari Laura Yunita Santoso ke Gereja Jemaat Kristen Indonesia JKI Immanuel Kudus, alamat baru Jalan Kenari nomor 23 Kudus. Yang kedua, Saudari Felicia Erlinda Weisman ke Gereja Jakarta Praise Community Church JPCC, alamat baru Apartemen U Residen Tower 1 Unit 0710 Tangerang. Selamat bersekutu di tempat yang baru. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Selamat memasuki ibadat. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadat pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Tuhan mengundang kita untuk bersekutu dengannya, dekat kepada Dia dalam ibadat minggu hari ini. Mari kita sambut dengan penuh syukur. Mari angkat hati kita pada Tuhan.
kepada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah berlaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masih sulit karena pandemi yang belum teratasi, banyak orang merasa kehilangan daya. Seperti tidak tahu lagi kepada siapa harus mengarahkan harapan. Tema khotbah hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kiranya membantu kita menemukan alamat yang tepat, siapa yang patut kita tuju. Nas pengantar diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8, 9, dan ayat 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara pemazmur selalu merasa memerlukan Tuhan Allah, sebab Dialah yang menopang dan yang membuat hidupnya selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku senang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing.
ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa pengakuan dosa kita dalam doa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku dengan menyesal bahwa berulang kali kami melakukan dosa. Kami tidak sungguh-sungguh bertekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Menyesal sebentar, bertobat sesaat, dan kembali lagi mengerjakan apa yang tidak Engkau sukai. Kami mempermainkan kasih dan kesabaran-Mu. Janji pengampunan-Mu tidak kami hargai dengan baik. Justru kami salah gunakan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami. Hanya dalam kemurahan-Mu kami bisa memiliki sukacita sejati, karena tidak ada lagi penghukuman karena dosa yang memberatkan kami. Kami bawa pengakuan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kepada kita yang bersedia meninggalkan dosa, Allah berkenan menyediakan pengampunan yang akan membuat hidup kita berlimpah sukacita dan syukur. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai bersamamu. Damai besertamu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur,
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita naikkan doa. Bapa Sorgawi, seperti rusa kehausan yang rindu merasakan air yang segar, kami pun merindukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyegarkan dahaga jiwa kami. Firman Tuhan yang akan memandu kami menjalani kehidupan dengan benar. Mari Tuhan, perlengkapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 14, mulai ayat 13 sampai dengan 21. Matius pasal 14, mulai ayat 13 sampai dengan 21. Demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang perlu memiliki arah dalam perjalanan hidupnya. Dan seorang yang bijaksana tentu akan mengarahkan langkah hidupnya kepada apa yang baik dan benar.
Tetapi sayang, ada orang yang salah menetapkan arah hidupnya, sehingga tidak membawa pada keadaan yang baik. Sebagian lagi justru menderita karena keliru mengarahkan hidupnya. Barangkali ada yang pernah mengalaminya, salah memilih arah kehidupan, lalu kemudian terjerat oleh dosa, ada dalam kesusahan yang besar, dan merasa tidak lagi punya harapan. Sekali lagi, mempunyai arah yang benar akan menolong kita untuk sampai pada akhir perjalanan dengan baik. Tema kita hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebuah undangan, sebuah ajakan agar mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan. Arahkanlah bisa diartikan tujukanlah, atau juga bisa diartikan hadapkanlah hati dan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 berisi tentang karya Yesus yang sangat terkenal. Kalau yang sudah mengikuti sekolah minggu, maka kisah ini juga menjadi salah satu kisah yang diingat, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini sesuai tradisi Yahudi yang kental dengan budaya patriarkal, di mana laki-laki menjadi yang utama dan penting. Karena itu selalu disebutkan. Nah, berarti jika ditambah para perempuan dan juga anak-anak, jumlahnya menjadi lebih dari 5.000 orang. Mereka semua yang mengikuti Yesus dan para murid diberi makan sampai kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, di kalangan masyarakat di sekitar Galilea, makan roti dengan ikan itu sudah menjadi satu hal yang lazim, yang biasa. Tentu roti yang biasa mereka makan bukan jenis roti yang akhir-akhir ini ngehits, seperti Korean garlic bread atau sandwich semacamnya. Tetapi roti tipis berbentuk bundar yang bisa dimakan dengan ikan yang digarami atau ikan yang digoreng. Dan tentu saja roti tipis berbentuk bundar itu ukurannya normal, bukan berbentuk bundar lalu gede, besar. Tentu lazim sebiasa yang mereka hidangkan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Di akhir kisah disebutkan beribu-ribu orang tercukupi makannya dan sisa 12 bakul. Kisah ini disebut sebagai satu-satunya mujizat Yesus yang tercatat dalam semua kitab Injil. Pada Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 bacaan kita hari ini, tetapi juga dicatat pada Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Dicatat juga pada Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Kemudian juga dicatat pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ketika mengikuti kisah ini, seringkali perenungan difokuskan pada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi pada perenungan kali ini, kita akan lebih melihat bagaimana para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus itu
diajak untuk mengarahkan hati dan hidup mereka kepada Tuhan. Bukan hanya berhenti pada mujizat yang terjadi. Supaya mereka tidak cuma terpesona dengan mujizatnya, tetapi supaya pertama-tama terpesona, mengagumi, menaruh hormat kepada Sang Pemrakarsa mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Dibutuhkan kepatuhan, dibutuhkan kesediaan yang tulus dari orang banyak itu untuk mengarahkan diri, mengarahkan hati dan mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Dari peristiwa tersebut, mereka mendapat pengalaman iman, mereka mendapat pembelajaran yang baik, mereka diteguhkan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menaruh peduli pada kebutuhan orang-orang yang mengikut Dia. Tuhan penuh dengan kuasa. Begitu juga ketika kita mau mengarahkan hati untuk percaya kepada Tuhan, maka iman kita pun akan semakin diteguhkan. Karena apa yang tidak mungkin menurut ukuran kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 17 pada Matius pasal 14 bacaan kita, di sana para murid berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau dibahasakan lain, kira-kira para murid itu mau berkata, Guru, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Jelas ini tidak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan makan beribu-ribu orang. Tetapi pada ayat 18 di sana Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus mau berkata, arahkanlah dirimu kepadaku. Arahkanlah hatimu dan hidupmu kepadaku. Coba saudara-saudara periksa lagi. Adakah pengalaman-pengalaman dalam hidup saudara yang membuktikan hal itu? Mungkin saudara pernah merasa persoalan dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, masalah dalam rumah tangga tidak akan bisa diselesaikan. Itu terlalu besar, itu terlalu berat. Tidak ada jalan keluarnya. Tapi saat saudara mengarahkan hati, mengarahkan diri kepada Tuhan, berserah penuh percaya kepadanya, apa yang secara logika tidak mungkin, apa yang tidak tertangkap oleh nalar, ternyata dengan kuasanya bisa menjadi cara Tuhan untuk memberi jalan keluar. Atau ada yang pernah merasa sudah tidak punya lagi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Begitu banyak pergumulan. Tetapi saudara-saudara menjadi terheran-heran karena mengalami kasih Allah yang luar biasa, yang membuka jalan dengan cara yang tidak masuk hitungan kita sama sekali. Kadang-kadang mujizat tidak selalu dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler.
tetapi juga bisa lewat peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu lakukan saja porsi kita, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, sambil terus mengarahkan hati kepada Yesus dengan penuh percaya, mengarahkan hidup kita pada kuasa-Nya dengan yakin. Memang saudara-saudara, dalam perjalanan mengarahkan hati kepada Tuhan dibutuhkan perjuangan. Sebab ada banyak tantangan dan godaan yang bisa membuat kita tidak lagi mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan, tetapi justru kepada yang lain. Misalnya, pada kekuatan diri kita sendiri, kepintaran, keahlian yang dimiliki, kekayaan, kedudukan yang membuat kita jadi keblinger, merasa tidak perlu lagi mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan. Lebih percaya, lebih mengandalkan apa yang dimiliki, yang sesungguhnya fana sifatnya. Godaan lain adalah lebih mengarahkan hidup kita kepada orang lain. Lebih mengandalkan teman, saudara, koneksi, simbah A, suhu B, guru C yang dipandang sebagai orang-orang yang punya kemampuan dan kekuatan khusus untuk memberi pertolongan. Atau tergoda mengarahkan hati pada tempat-tempat yang dianggap keramat, pada benda-benda tertentu yang dipandang keramat. Pohon yang di sini, gunung yang di sana, patung yang ini, candi yang itu, dan sebagainya. Lalu tidak lagi menganggap bahwa mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan menjadi satu hal yang sangat penting. Lalu berpikir bahwa menghadapkan hidup dan menunjukkan diri kepada Tuhan menjadi hal yang sangat perlu dimiliki dalam kehidupan. Begitu banyak godaan mengitari kita. Oleh karena itu kita patut selalu mawas diri dalam menjalani kehidupan. Perlu senantiasa dekat dalam relasi dengan Tuhan. Pastikan bahwa kita masih berjalan bersama Dia. Dan pastikan kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Supaya hidup kita terus-menerus diisi dengan hal-hal yang baik untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, rendah hatilah untuk dituntun oleh Tuhan. Percayalah bahwa tidak akan pernah rugi ketika kita selalu hidup bersandar kepada Tuhan. Formulasi dalam bagian pengutusan pada setiap akhir ibadat diawali dengan kalimat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita jadikan sebagai ajakan yang meneguhkan bahwa seusai ibadat, ketika kita kembali menjalani kehidupan, kita akan selalu berpaut kepada Tuhan yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatasi oleh apapun dan oleh siapapun dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan bersahati mari kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami perlu senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu. Karena disitulah ada pengharapan, ada kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan semua jajaran yang terkait untuk menangani pandemi COVID-19. Kami sungguh membutuhkan terang hikmat-Mu, supaya setiap keputusan yang diambil, semua sungguh membawa kami ke arah yang lebih baik dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis, semua yang juga masih terus berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para pasien positif COVID-19. Kami juga mohon Tuhan tetap menjagai mereka dengan semangat, dengan hati yang dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga boleh memberi sukacita di dalam setiap tugasnya. Kami berdoa untuk para pasien positif COVID-19, Tuhan juga menjagai dengan kekuatan, penghiburan, pengharapan yang besar akan pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan yang masih kami lakukan untuk memulai ibadat onsite, ibadat dalam tatap muka di gedung gereja. Kami juga membutuhkan pimpinan Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang baik, sehingga pada saat yang memungkinkan, semua boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk proses selanjutnya bagi Penatua Iwan Kurniawan untuk kependetaannya. Kami sungguh memohon kemurahan Tuhan, kiranya perjalanan proses ini tahap demi tahap tetap ada di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk persiapan pembangunan gedung PAUD Elkanah. Terima kasih Tuhan sudah memberi awal yang baik. IMP sudah boleh didapatkan. Penggalangan dana sudah dimulai. Kiranya Tuhan terus menyertai, sehingga seluruh proses pembangunan ini boleh terlaksana dalam pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk
saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang masih dalam perawatan, pemulihan kesehatan, mereka yang dalam lemah tubuh karena usia lanjut. Tuhan, Kau juga menemani setiap hari dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menambahkan sukacita, semangat, kekuatan. Kami berdoa untuk Ibu Esther Harjo Pranoto. Kami juga berdoa untuk Ibu Tiorina Borusinaga. Kami teringat Ibu Yeniwati. Kami juga berdoa untuk Ibu Juilian. Kiranya semua boleh merasakan kasih sayang-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk Penatua Iwan Kurniawan dan keluarga. Tuhan yang juga terus memberikan terang hikmat-Mu, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga boleh terus menjalani setiap hari dalam pelayanannya bersama dengan Tuhan. Begitu juga untuk istri dan anak di Jogja, Tuhan juga menyertai melindungi mereka, supaya dari tempat yang jauh tetap boleh mendukung dalam cinta kasih untuk Penatua Iwan. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Stefanus dan keluarga. Kasih sayang Tuhan juga terus menyertai, sehingga boleh tetap memiliki semangat dan sukacita melayani bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kemurahan-Mu saja yang terus melingkupi. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang berada jauh dari kami karena harus bekerja atau karena harus studi dan hal yang lain. Tuhan juga menjagai mereka seperti kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menjagai kami di sini. Terima kasih Bapa, kami bawa seru doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadah di gedung gereja, kita tetap bersyukur
karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, Thanksgiving Day, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA ke nomor 0856 6688 246. Nas persembahan hari ini dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktumu pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita menaikkan doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan dan penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kami masih dapat beribadah walaupun secara online di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Ajarilah kami untuk dapat memberikan persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin para majelis dalam mengelolanya.
dan menjadi berkat untuk yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, tetaplah setia dekat kepadanya, agar hidupmu tertuntun dengan baik dan memuliakan Tuhan, serta menjadi kebaikan bagi sesama. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.